Komunikasi simpang siur. Simpang siur komunikasi pemerintah tentang penanganan pandemi akhir-akhir ini sangat sulit kita menemukan kejernihan, kebijaksanaan pemerintah dalam menangani pandemi. Terlalu banyak yang menyuarakan kebijakan pandemi. Mereka yang berbicara tidak memahami situasi dengan baik, gaya bicara dan penyampaiannya yang kurang simpatik. Bahkan wakil-wakil mereka yang menyuarakan kebijakan pemerintah terasa arogan dan merasa benar. Salah satu contohnya adalah Bapak Ngabalin. Beliau terlalu fokus dengan suara-suara oposisi bukan kepada masyarakat Indonesia, sehingga terasa kasar, tidak simpatik, emosional dan arogan. Ini adalah bias-bias emosi. Ini adalah distorsi pikiran. Ini bisa disalah tafsirkan. Itulah komunikasi. Apa yang disampaikan oleh pengirim pesan belum tentu sampai kepada penerima pesan sesuai dengan keinginannya. Komunikasi publik bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah, karena audiens receivernya bukan audiens yang homogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, kecerdasan, dan juga pemahaman tentang COVID. Komunikasi sesuatu kepada publik sebaiknya dipertimbangkan banyak hal dan mengambil seminimal mungkin risiko disalah tafsirkan. Pesan yang disalah tafsirkan, pesan yang disampaikan tidak hanya berupa kalimat dan kata, namun ada unsur suprasegmental, termasuk di dalamnya intonasi, mimik, ekspresi, bahasa tubuh, dan pemilihan kata atau diksi yang tepat. Di luar itu, yang utama dalam berkomunikasi wajib memiliki tujuan. Apa tujuan utama seorang pejabat publik berbicara jika tidak memiliki tujuan utama? Dan terpentingnya, maka akan mudah terpancing dan terseret oleh pancingan situasi di luar. Jadi harus paham benar apa tujuan atau pesan utamanya agar tidak terpancing oleh situasi di luar yang mungkin hanya mewakili pribadi atau kelompok kecil. Catat apa objektif dari pembicaraan Anda. Ini menjadi sangat penting sehingga corong pemerintah tidak perlu berbicara panjang lebar, ngalor ngidul, dan yang lebih penting lagi tidak terpancing dengan hal-hal yang di luar objektif dari pembicaraannya. Hal ini juga sering terjadi jika pribadi itu memiliki kepentingan sendiri, misalnya ingin nampak menonjol, ingin dibilang setia, ingin tampak sebagai pahlawan bangsa, ingin populer, ingin punya nama, atau mengincar jabatan tertentu. Ini justru menjadi distorsi terbesar untuk menyampaikan pesan inti dari tujuan komunikasi yang ditugaskan. Memahami karakteristik dan juga netizen penggunanya, menggunakan admin yang cerdas dan memahami permasalahan dengan baik sehingga bisa mewakili tujuan utama dari pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tidak membuat kesalahan sedikit pun dalam merespon maupun memposting tulisan ataupun berita-berita. Semua yang diposting telah melalui verifikasi terlebih dahulu untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Sekali klik atau post, maka berita gambar itu sudah bukan milik Anda lagi. Kita tidak bisa mengendalikannya, sudah tersebar liar. Responsif ini juga wajib. Segera respon kesalahpahaman atau hal yang salah dimengerti oleh masyarakat. Segera harus cepat sebelum Anda kalah cepat dengan berita lain atau kesalahpahaman ini menyebar luas dan diyakini oleh masyarakat. Komunikasi krisis semacam ini penting sekali untuk satu suara, ya, satu jalan, satu pintu, bahkan satu corong resmi. Jangan biarkan semua orang mencari panggung dan membuat distorsi yang luar biasa. Tentu sangat sulit di dunia yang sudah terbuka dan semua dengan mudah memposting atau membuat cuitan di sosial media. Ini perlunya mendidik mereka agar tidak genit, sekali lagi agar tidak genit di sosial media. Sadarkan bahwa mereka adalah pejabat negara, pejabat publik yang tidak boleh liar atau sesukanya sendiri membuat pernyataan-pernyataan kebijakan pemerintah. Ngabalin, Mahfud MD, Puan Maharani, Cak Imin, para menteri dan sebagainya adalah pejabat.
Rakyat bisa bingung pesan mana yang harus didengar. Tidak semua rakyat paham mana informasi resmi, mana yang pendapat pribadi, walau mereka pejabat. Jadi perlu satu suara dan mendidik pejabat yang tidak ada relevansinya dan haknya untuk mewakili pemerintah sesuka hatinya membuat pernyataan. Miliki partner atau tim untuk bisa menyampaikan pesan resmi ini ke masyarakat. Jadi jangan kerja sendiri ya, harus punya partner-partner. Jelas, tegas, luas. Jangan sampai keduluan berita liar. Jangan sampai bocor sebelum apa yang menjadi keputusan itu resmi dan valid. Gunakan segala media untuk bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik jalur online, digital, maupun jalur konvensional untuk mencapai daerah-daerah pelosok. Gunakan situs resmi untuk mengumumkan kebijakan, gunakan forum resmi, gunakan acara resmi untuk menyampaikan pesan-pesan penting dan resmi. Jangan izinkan sembarang mulut bicara, walau mereka adalah pejabat. Namun tidak boleh sembarangan memberi statement pribadi. Gunakan juga channel-channel untuk mensupport penyebaran keputusan dan berita penting. Channel yang memiliki jaringan luas dan otoritas atau nama baik, brand yang baik, dan mintalah support sewajarnya. Ingat, sewajarnya. Ya, sewajarnya, karena kalau mereka tidak sewajarnya justru akan kontraproduktif. Contoh yang jelas adalah buzzer-buzzer yang bersemangat menunjukkan dukungan namun tidak dibekali dengan kecerdasan komunikasi yang baik. Apa hasilnya? Seakan-akan keputusan pemerintah adalah keputusan buzzer. Apa yang dikatakan buzzer adalah sampah karena trust yang rendah oleh masyarakat terhadap para buzzer. Ini adalah blunder yang berbahaya. Dalam situasi krisis, pemerintah memiliki tugas penting dalam menghilangkan ketakutan. Pemerintah harus bisa mengubah rasa takut itu menjadi optimisme dan bertumbuh. Hal ini tidak mudah karena optimisme kosong ya. Hal ini tidak mudah karena optimisme kosong dalam arti tidak ada dasarnya justru akan mempersepsikan itu sebagai bualan dan kebohongan. Membangun trust sungguh-sungguh harus dibangun ya. Membangun trust harus sungguh-sungguh. Tanpa data, tanpa fakta yang akurat, maka apa yang Anda usahakan untuk membangun optimisme justru menghasilkan sebaliknya. Trust dibangun oleh niat yang baik, integritas yang baik, kompetensi yang baik, dan tentunya hasil. Masyarakat akan percaya kepada pemerintah bila memiliki niat yang baik dan integritas yang baik. Bansos yang dikorupsi berjamaah adalah kecelakaan terbesar dalam membangun trust pada masyarakat. Dan untuk memulihkannya, masyarakat ingin melihat hukuman yang berat dan tegas terhadap pelaku perampokan uang bansos sampai tuntas. Ini mungkin sedikit bisa mengobati kekecewaan dan menghilangnya trust. Niat sungguh-sungguh menyelamatkan masyarakat harus dibangun dan diusahakan agar ini tercapai. Kompetensi menangani krisis haruslah memilih orang-orang yang cakap dan benar-benar bekerja demi krisis, bukan demi jabatan, bukan demi kekuasaan selanjutnya atau demi Pilpres 2024. Pilihlah orang-orang yang track recordnya bagus dalam bekerja. Hasil adalah indikator yang paling baik untuk melihat segalanya. Jika penanganan COVID terkendali dengan baik, kematian menurun, grafik mulai melandai dan menurun, maka trust itu bisa didapatkan. Hasil yang baik adalah komunikasi yang baik. Jadi bahan komunikasi yang baik itu adalah hasil. Bahan yang paling berkualitas untuk mengkomunikasikan keberhasilan adalah hasil. Untuk mengkomunikasikan sesuatu, hasil itu bisa membangun trust masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah sebaiknya lebih sungguh-sungguh lagi mengendalikan orang-orangnya dalam berkomunikasi dengan publik, mengajari sopan santun, mengajari kesabaran, mengajari sikap baik. Lupakan orang-orang yang memiliki karakter arogan, penjilat. Pilih orang-orang yang lebih tenang dan tidak ambisi kepada jabatan. Carilah orang-orang yang mencintai negerinya dengan sungguh-sungguh, bukan karakter yang kutu loncat, tidak memiliki idealisme dan juga ideologi yang jelas. Semoga komunikasi pemerintah tentang penanganan pandemi ini menjadi semakin baik.